Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi sama aku David dari CryptoFams dan di video kali ini aku mau jelasin terkait perbedaan antara Bitcoin, Ethereum, dan altcoin. Sekarang kita pahami dulu dari tabel ini. Sekilas perbedaan dari ketiganya. Yang pertama, Bitcoin. Fungsinya itu satu, yaitu penyimpanan nilai. Dia itu emas digital, supply-nya cuma 21 juta koin selamanya, nggak bisa ditambah, bahkan penciptanya sendiri tidak bisa mengubah itu. Sekarang kita bahas terkait Ethereum. Ini beda. Kalau Bitcoin itu kalkulator yang canggih yang melakukan satu hal dengan sangat baik, Ethereum itu seperti smartphone, bisa install aplikasi, bisa jalankan program, dan di atas Ethereum inilah lahirlah sebuah smart contract. Kontrak yang berjalan sendiri secara otomatis tanpa butuh notaris ataupun bank. Sekarang altcoin ini bukan satu koin, ini adalah sebuah kategori. Semua kripto selain Bitcoin disebut altcoin. Ada yang teknologinya solid, ada yang lahir cuman dari memes, dan ingat, ada yang lahir cuman untuk menipu. Sekarang kita akan bahas satu persatu, kita kenal lebih dalam. Kalau untuk Bitcoin, teman-teman pasti udah paham. Kalau Ethereum itu diluncurkan tahun 2015 oleh Vitalik Buterin, seorang programmer Rusia Kanada yang saat itu masih berusia 21 tahun. Vitalik melihat potensi teknologi blockchain melampaui sekedar uang. Ia membangun komputer global yang bisa menjalankan program secara terdesentralisasi. Dan inovasi terbesar dari Ethereum adalah smart contract, yaitu program yang berjalan otomatis di atas blockchain tanpa membutuhkan perantara. Dari sinilah lahir ekosistem seperti DeFi, NFT, dan ribuan aplikasi Web3 yang kita kenal dari sekarang. Kalau teman-teman lihat smart contract, itu ringkasannya atau simpelnya itu adalah kontrak yang berjalan dengan sendirinya. Nah, diagramnya seperti ini, yaitu pembeli mengirim ETH dan menyetujui perjanjian kontrak. Kemudian smart contract berjalan secara otomatis di blockchain jika syaratnya terpenuhi dan melakukan eksekusi secara otomatis. Dan penjual menerima bayaran serta mengirim aset secara otomatis. Itu semua dilakukan oleh smart contract. Dan smart contract ini fungsinya bisa buat apa aja sih? Ada macam-macam. Salah satunya adalah DeFi, yaitu untuk pinjam-meminjam uang, trading tanpa bank, dan broker. Ada juga DAO. Ini seperti apa? Seperti politik, yaitu pemilu, yaitu kita sebagai organisasi menjalankan sistem voting dan anggotanya memiliki hak veto untuk menentukan arah kebijakan dari kripto yang dia inginkan ini. Kemudian NFT. NFT itu sertifikat kepemilikan aset digital yang unik seperti karya seni, item game, dicatat di blockchain. Simpelnya, teman-teman kalau misalnya ngelihat lukisan, contohnya lukisan Mona Lisa, teman-teman ingin memiliki lukisan itu, tapi lukisannya berupa digital. Gimana caranya biar ada petunjuk bahwa ini lukisan itu milikku sejatinya. Nah, itulah diciptakannya smart contract agar ketahuan NFT ini atau lukisan digital ini itu adalah milikmu. Kemudian ada GameFi juga, yaitu game berbasis blockchain di mana pemain benar-benar memiliki item dalam game mereka. Karena selama ini kalau misalnya teman-teman main GTA, kita itu misalnya beli mobil, mobil itu sebenarnya bukan milik kita tapi masih milik developernya. Mobil yang nggak bisa kita perjualbelikan, nggak bisa dijual ke orang perorangan kayak gini, itu masih belum bisa. Dengan adanya smart contract ini dan game yang menggunakan smart contract bisa jadi melakukan transaksi secara real time. Kemudian kita bahas jenis-jenis altcoin, itu ada macam-macam, ada yang privacy, ada yang payment coin, ada yang stable coin, GameFi, meme coin, dan layer 1 and layer 2. Nah, yang paling penting untuk dibahas adalah terkait resiko. Seberapa beresiko masing-masing. Semakin tinggi potensi keuntungannya, itu selalu sebanding dengan semakin tingginya resiko. Ini adalah hukum besi dunia investasi. Semua aset investasi itu sama rumusnya, high risk sama dengan high gain, termasuk kripto. Dan kalau teman-teman bikin standar resikonya, Bitcoin adalah resiko yang paling kecil dibanding Ethereum, altcoin, apalagi meme coin. Meskipun Bitcoin itu tetap berisiko lebih tinggi daripada jika teman-teman memiliki investasi di emas, di properti, dan obligasi, itu Bitcoin jauh lebih berisiko. Dan selanjutnya adalah meme coin, di mana aku seperti yang teman-teman tahu, mungkin sebagian orang yang mengenalku adalah dari trading meme coin melalui jaringan Base, Solana. Tapi teman-teman nggak tahu, mungkin belum tahu bahwa itu resikonya itu sangat tinggi. Tidak semua orang itu berbakat trading meme coin, berbakat untuk mencari narasi, memiliki
kekuatan buat menghadapi resiko naik turun meme coin yang begitu gila, bisa 90% sehari terus ngepump 1000%, terus dia koreksi lagi 90% dan akhirnya mati. Nggak semua orang siap menanggung resiko itu. Jadi kalau teman-teman belum bisa meme coin itu nggak apa-apa. Ada banyak instrumen investasi lainnya, bahkan di kripto sendiri ada banyak, teman-teman tinggal cari yang cocok buat diri teman-teman. Dan ini kalau yang cocok untuk pemula itu apa? Kalau misalnya teman-teman baru belajar kripto, ada urutan yang lebih bijak untuk diikuti. Mulai dari yang paling sederhana. Pahami dulu suatu aset, terutama itu Bitcoin, sebelum mengejar aset lainnya. Pemula yang sabar cenderung lebih berhasil daripada yang terburu-buru masuk ke banyak koin sekaligus. Yang pertama, urutannya pelajari Bitcoin dulu, konsepnya, white papernya. White papernya cuma 9 lembar, teman-teman. Jika 9 lembar aja teman-teman males baca, apalagi teman-teman mau investasi di aset lainnya. Yang kedua, setelah paham Bitcoin, baru teman-teman pelajari Ethereum itu seperti apa, dan Solana, dan selainnya. Kemudian altcoin hanya untuk teman-teman ketika udah riset mendalam. Pahami dulu, gak usah buru-buru invest, gak usah buru-buru beli. Pahami dulu, pelajari dulu. Dan keempat, ini yang paling penting, jangan investasi lebih dari yang siap kamu rugi. Dan perlu teman-teman pahami, semua ini bukan financial advice. Di sini aku hanya sharing terkait pengalamanku pribadi dengan duit yang dulunya sedikit sehingga sekarang mulai mengalami rezeki yang puji Tuhannya berlimpah. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.